Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi di channel PR Matematikaku. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tema pelajaran untuk tingkat SMP kelas 7. Ini di semester 2 ya, untuk kurikulum merdeka, yang mana akan membahas mengenai tema perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, berikut saya share mengenai rumus perbandingan senilai dan rumus perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Nah, untuk rumus perbandingan senilai, kita bisa lihat di sini di mana X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Sedangkan untuk rumus perbandingan berbalik nilai adalah X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Untuk lebih jelasnya, langsung saya kasih contoh untuk masing-masing soal ya teman-teman. Yang pertama, contoh untuk rumus perbandingan senilai. Di sini kita bisa lihat contohnya, soal cerita ya, bahwa suatu pabrik itu bisa memproduksi 150 pasang sepatu selama 6 hari. Yang ditanyakan adalah berapa banyak pasang sepatu yang bisa diproduksi kalau pabrik itu berjalan selama 20 hari. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi di sini kita punya koefisien X sama Y, yang mana X dan Y itu akan mewakili masing-masing variabel yang ada di soal. Pertama, untuk koefisien X-nya itu adalah di sini mewakili hari, teman-teman. Jadi jumlah hari ketika pabrik itu berjalan atau memproduksi sepatu ya. Yang mana X1-nya itu adalah 6. Sementara X2-nya itu adalah 20. Yang mana merujuk X1 itu merujuk ke kalimat pertama, yang mana ketika pabrik berjalan 6 hari, dia bisa memproduksi 150 pasang sepatu. Nah, berarti X1-nya itu adalah 6, X2-nya itu adalah 20, karena yang ditanyakan nanti adalah bila pabrik berjalan selama 20 hari. Nah, untuk Y-nya itu adalah mewakili jumlah pasang sepatu yang diproduksi, di mana Y1-nya itu adalah 150 pasang dan Y2-nya adalah yang akan kita cari ketika pabrik itu memproduksi selama 20 hari. Jadi di sini kalimat matematikanya adalah 6 per 20 sama dengan 150 per Y2. Bisa kita langsung cari Y2-nya, yaitu dengan rumus 150 dikali 20 dibagi 6, yang mana hasilnya itu adalah 500. Dengan demikian kesimpulannya berarti seperti ini teman-teman. Jadi pabrik itu bisa memproduksi 150 pasang sepatu selama 6 hari dan bisa memproduksi sebanyak 500 pasang selama 20 hari. Itu kesimpulannya. Nah, lalu kita lanjut ke contoh soal untuk rumus perbandingan berbalik nilai. Di sini contohnya adalah Johan memiliki persediaan jagung untuk 20 ekor ayam selama 10 hari. Kemudian Johan membeli 5 ekor lagi. Jadi berapa lama persediaan jagung itu akan habis? Nah, di sini kita juga sama punya X dan Y, di mana X-nya itu mewakili jumlah ekor ayam, sedangkan Y-nya itu mewakili jumlah hari ketika ayam itu menghabiskan persediaan jagung. Kembali ke rumus dasar untuk rumus perbandingan berbalik nilai, di mana X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Kita substitusi dengan variabel yang ada, di mana X1-nya itu adalah 20,
Sementara X2-nya itu adalah 20 tambah 5. Mengapa? Karena pertama Johan memiliki 20 ekor, selanjutnya Johan membeli 5 ekor lagi. Berarti total jumlah ayamnya itu menjadi 25 ekor. Sedangkan untuk Y2-nya itu kita akan cari, dan Y1-nya itu adalah 10 hari. Karena logikanya seperti ini teman-teman. Ketika Johan memiliki 20 ekor ayam, itu akan bisa menghabiskan persediaan jagung selama 10 hari. Maka ketika Johan membeli 5 ekor lagi menjadi 25 ekor, tentu jumlah harinya itu akan berkurang. Karena semakin banyak ayam, otomatis jumlah hari persediaannya itu akan semakin sedikit. Yang tadinya ketika 20 ekor bisa habis selama 10 hari, maka tentunya ketika Johan mempunyai 25 ekor, tentunya persediaan jagung itu akan habis kurang dari 10 hari. Itu logikanya ya, teman-teman. Untuk perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini kita substitusikan tadi variabel-variabelnya sehingga didapat persamaan 20 per 25 sama dengan Y2 per 10. Kita bisa langsung cari tahu Y2-nya, yaitu dengan 20 dikali 10 dibagi 25, yang menghasilkan angka 8. Dengan demikian, ketika Johan membeli 5 ekor lagi, maka persediaan jagung itu akan habis selama 8 hari. Ngerti ya, teman-teman? Oke, untuk lebih memantapkan lagi materinya, kita tambah lagi dua contoh lagi untuk masing-masing kasus perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, ini untuk satu soal lagi ya, teman-teman, untuk perbandingan senilai. Biaya rental sebuah mobil selama 3 hari adalah 450.000. Pak John membayar sebanyak 1.200.000. Maka berapa harikah Pak John merental mobil itu? Sama, kita punya X dan Y, di mana X mewakili jumlah bayaran atau jumlah tarif dari rental mobil, sedangkan Y-nya itu mewakili jumlah hari ketika Pak John merental mobil. Yang pertama X1 itu adalah 450.000 ya. Sementara X2-nya itu 1.200.000, sedangkan Y1-nya itu adalah 3 hari, dan Y2-nya adalah hari yang akan kita cari nanti ketika Pak John membayar 1.200.000. Langsung kita hitung, di mana Y2-nya itu adalah 1.200.000 dikali 3 dibagi 450.000 yang menghasilkan 8. Berarti kesimpulannya, ketika sebuah mobil itu dirental selama 3 hari membayar 450.000, maka ketika Pak John membayar 1.200.000, berarti Pak John itu merental mobil selama 8 hari. Oke, ngerti ya teman-teman? Sekarang ke contoh selanjutnya, ini soalnya agak lebih susah ya dibanding yang sebelumnya untuk yang perbandingan berbalik nilai ini. Di sini disebutkan bahwa suatu proyek itu bisa beres oleh 20 orang selama 45 hari. Setelah jalan 15 hari, proyek terhenti selama 6 hari karena ada pekerja yang sakit. Jadi, berapa tambahan orang supaya selesai tepat waktu? Ini ya, soalnya agak membingungkan ya. Tapi mari kita lihat jawabannya. Nah, di sini target pertama proyeknya itu akan beres dalam waktu 45 hari oleh 20 orang. Nah, sesudah itu mereka jalan tuh 15 hari. Itu bisa oleh 20 orang. Nah, berarti dari 45 hari sudah berjalan 15 hari, itu sisa 30 hari lagi teman-teman. Itu pun sebenarnya masih bisa dilakukan oleh 20 orang itu. Nah, tetapi masalah muncul sesudah itu. Karena apa? Karena dari 30 hari yang harusnya nanti bisa dikerjakan oleh 20 orang, itu ada 6 hari yang terbuang. Karena proyeknya itu terhenti. Jadi ada 6 hari yang ya sia-sia, terbuang, waktunya sia-sia. Sementara sesuai target mereka itu harus tetap membereskan proyek itu dalam waktu 45 hari. Nah, jadi dari 30 hari sisa waktu normal ya yang bisa dikerjakan oleh 20 orang itu berkurang lagi 6 hari sehingga tinggal 24 hari lagi yang harus dikejar supaya
Secara total, proyek berlangsung selama 45 hari. Nah, tentunya 24 hari ini tidak akan beres oleh 20 orang, teman-teman. Karena 20 orang itu bisanya itu mengerjakan dalam waktu 30 hari. Sementara sekarang kita punya waktu tinggal 24 hari. Makanya di sini kita harus nambah orang nih supaya dalam 24 hari ke depan itu proyek bisa beres. Nah, ini di sini pertanyaannya. Berarti kita bisa langsung substitusikan ya, teman-teman. Jadi X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Ini untuk perbandingan berbalik nilai, di mana X1-nya itu mewakili angka 30 hari yang harusnya masih bisa dikerjakan oleh 20 orang ya. Sementara X2-nya itu adalah 24 hari. Ini benar-benar sisa hari yang harus dikejar. Karena udah ada penundaan selama 6 hari itu ya. Nah, Y2-nya itu adalah jumlah pekerja yang nanti bisa mengerjakan proyek selama 24 hari. Dibagi 20 itu adalah Y1, di mana Y1 itu adalah jumlah orang ketika menyelesaikan pekerjaan normal selama 30 hari. Di sini bisa kita langsung hitung, di mana Y2-nya itu adalah sama dengan 30 dikali 20 dibagi 24, sama dengan 25 orang. Berarti dalam waktu sisa 24 hari, pekerjaan itu akan beres kalau dikerjakan oleh 25 orang. Jadi, tambahan pekerjanya itu adalah 25 kurang 20 sama dengan 5 orang. Karena sekarang kita punya 20 orang, tetapi dalam 24 hari itu bisa beres oleh 25 orang, maka kita kekurangan 5 orang nih untuk menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 24 hari. Sehingga tambahan orang supaya bisa selesai tepat waktu adalah dengan menambah 5 orang pekerja. Mudah-mudahan bisa dimengerti teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa hubungi saya, yaitu dengan mengirim soal atau pertanyaan ke email prku.matematikaku@gmail.com. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa membawa sedikit lebih jelas ya khususnya kepada murid-murid SMP kelas 7 di semester 2. Dan cukup sekian saja teman-teman untuk pertemuan kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.